warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Manda dengan NPM 2115061080 dari kelas PSTIC. Pada hari ini saya akan membahas tentang pembahasan singkat materi logika dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Baik, materi yang pertama adalah logika. Jadi, logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Sedangkan argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan, penarikan kesimpulan atau inferensi yang terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri dari atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Konklusi adalah pernyataan yang bernilai benar atau true, atau salah atau false, tetapi tidak dengan keduanya. Jadi kesimpulan proposisi adalah kalimat berita. Baik, di sini terdapat contoh soal logika. Di sini terdapat pernyataan bumi mengelilingi matahari. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya ya, ini sebuah pernyataan. Lalu, apakah ini sebuah proporsi? Jawabannya ya, karena ini adalah merupakan proporsi. Yang ketiga, apakah nilai kebenaran dari proporsi ini? Jadi nilai kebenaran hanya ada benar atau salah. Dapat kita ketahui dari pernyataan di atas ini, bumi mengelilingi matahari, maka proporsi ini dinyatakan benar. Bentuk-bentuk dari proposisi ada 4. Yang pertama, proposisi atomik atau proposisi tunggal. Yang kedua, ada proposisi majemuk atau kombinasi dua proposisi atau lebih. Yang ketiga, ada implikasi, yaitu proposisi bersyarat, jika P maka Q. Yang keempat, ada biimplikasi, yaitu proposisi kondisional yang jika P, jika, dan hanya jika Q. Baik, di sini terdapat beberapa perangkai proposisi. Yang pertama ada negasi atau yang berarti tidak dengan simbol sebagai berikut dengan bentuk tidak. Yang kedua ada dan atau konjungsi dengan bentuk seperti berikut. Yang ketiga ada disjungsi atau or dengan simbol seperti ini. Dan yang keempat ada implikasi seperti tanda panah yang berarti jika titik-titik maka titik-titik. Yang kelima ada ekivalensi, yaitu bersimbol seperti ini yang berarti titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Selanjutnya ada tabel kebenaran atau truth table. Jadi tabel kebenaran adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jadi jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Tabel kebenaran dapat dilihat sebagai berikut. Apabila tabel kebenaran tersebut bernilai P konjungsi Q, maka apabila true dengan true akan menghasilkan true pula. True dengan false akan menghasilkan false, false dengan true akan menghasilkan false, dan false dengan false akan menghasilkan false. Selanjutnya, apabila P disjungsi Q, apabila P bernilai T atau true dan Q bernilai true, maka hasil disjungsinya adalah true. Apabila benar true dengan false, maka hasilnya akan true. Apabila dengan false dengan true, hasilnya akan menghasilkan true. Apabila false dengan false, maka akan menghasilkan false juga. Bentuk dari negasi P adalah kebalikan dari P itu sendiri. Apabila P bernilai true, maka negasi P akan bernilai false. Apabila P bernilai false, maka negasi P akan bernilai true. Selanjutnya ada logika proposisional, yaitu logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi, maka disebut juga dengan logika proposisional. Baik, contoh soal yang kedua, di sini terdapat pernyataan Bambang telah belajar atau Bambang tidak boleh bermain. Langkah yang pertama kita misalkan P adalah Bambang telah belajar dan Q adalah Bambang boleh bermain. Jadi ekspresi logika yang kita dapatkan adalah P atau disjungsi
negasi Q. Dapat dari sini, dari pernyataan ini. Baik, langkah ketiga yaitu kita membuat tabel kebenaran. Tabel kebenaran terdiri dari P, Q, negasi Q, P disjungsi negasi Q. Setelah itu kita masukkan nilai dari P yaitu true, true, false, false. Nilai dari Q, true, false, true, false. Lalu kita masukkan nilai dari negasi Q. Negasi Q adalah kebalikan dari Q. Jadi negasi Q adalah false, true, false, true. Selanjutnya kita masukkan nilai dari P disjungsi negasi Q. Sini kita tahu bahwa T disjungsi F adalah T, dan T disjungsi T adalah T, sedangkan F disjungsi F adalah F atau false, dan F disjungsi T adalah T. Selanjutnya ada proposisi majemuk, yaitu proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Selanjutnya ada implikasi. Jadi implikasi adalah pengkondisian satu kemungkinan saja dari sebab dan akibat. Jadi bentuk dari proposisi ini adalah jika P maka Q, dengan notasi P panah Q. Dengan tabel kebenaran implikasi adalah apabila P bernilai true dengan Q bernilai true, maka P implikasi dari implikasi Q akan bernilai true. Apabila P bernilai true dan Q bernilai false, maka P implikasi dari implikasi Q adalah false. Apabila P bernilai false dan Q bernilai true, maka P implikasi Q akan bernilai true. Dan apabila P bernilai false dan Q bernilai false, maka P implikasi Q akan bernilai true. Selanjutnya ada diimplikasi. Jadi bentuk dari proposisi diimplikasi yaitu P jika dan hanya jika Q, dengan notasi seperti berikut. Logika dari diimplikasi yaitu apabila P bernilai true dengan Q bernilai true, maka P diimplikasi Q akan bernilai true. Apabila P bernilai true dan Q bernilai false, maka P diimplikasi Q adalah bernilai false. Apabila P bernilai false dan Q bernilai true, maka P diimplikasi Q akan bernilai false. Apabila P bernilai false dan Q bernilai false, maka P diimplikasi Q akan bernilai true. Baik, contoh soal implikasi. Jika Dito kuliah di Universitas Lampung, maka Dito adalah seorang mahasiswa. Jadi kita misalkan P adalah Dito kuliah di Universitas Lampung dan Q adalah Dito seorang mahasiswa. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menentukan ekspresi logikanya yaitu P implikasi Q. Jadi selanjutnya tabel kebenaran kita buat P, Q, dan P implikasi Q. Sini kita masukkan nilai true, true, false, false, true, false, true, false. Jadi P implikasi true, implikasi true adalah true. Sedangkan true implikasi false adalah false, dan false implikasi true adalah true, dan false implikasi false adalah true. Selanjutnya ada pembuktian validitas argumen. Argumen yang valid jika implikasi dari premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Jadi semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Dengan bernilai P1 konjungsi P2 konjungsi P3 sama dengan K. Argumen invalid jika semua hipotesa benar tetapi kesimpulan yang dihasilkan salah. Dan ada dua cara untuk menguji suatu validitas argumen. Yang pertama menggunakan tabel kebenaran, dan yang kedua menggunakan bentuk argumen yang valid. Bentuk-bentuk argumen yang valid terdapat 9. Yang pertama ada modus ponens, modus tollens, simplikasi, konjungsi. Ada silogisma hipotesis, ada silogisma disjungtif, dilema konstruktif, dilema destruktif, additions, atau tambahan. Baik, berikut contoh soal dari pembuktian validitas argumen. Sini, apakah pernyataan di bawah ini valid? Ada pernyataan jika pengetahuan logika diperlukan atau pengetahuan aljabar diperlukan, maka semua orang akan belajar matematika.
Pernyataan yang kedua, pengetahuan logika diperlukan dan pengetahuan geometri diperlukan. Karena itu, semua mahasiswa akan belajar matematika. Pertanyaannya, apakah argumen tersebut valid? Langkah pertama, kita misalkan yang pertama P adalah pengetahuan logika diperlukan. Q, pengetahuan aljabar diperlukan. M, semua orang akan belajar matematika. Dan N, pengetahuan geometri diperlukan. Maka langkah selanjutnya adalah kita buat satu ekspresi logika, yaitu P atau Q implikasi M. Ini termasuk tadi premisnya. Yang nomor 2, P dan N, ini juga termasuk premisnya. Langkah selanjutnya adalah masukkan nomor 3. Nomor 3 kita dapatkan P dihasilkan dari nomor 2 didapat dari simplikasi. Misalnya 4 kita dapat P atau Q. Ini didapat dari nomor 3 addition atau penambahan. Selanjutnya nomor 5 kita dapat hasil dari kesimpulan dari yaitu M didapat dari 1 dan 4 modus ponen. M didapat dari nomor 1 dan 4 kita modus ponenkan. Selanjutnya ada materi aturan penukaran. Jadi pernyataan yang ekivalen juga bisa digunakan untuk dikombinasikan dengan bentuk argumen yang valid ke dalam pembuktian validitas argumen. Aturan ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan suatu pernyataan sebagai hasil dari penukaran semua atau sebagian dari suatu pernyataan dengan pernyataan yang ekivalen dengan bagian yang diganti. Ada 10 hukum-hukum logika. Yang pertama ada hukum identitas, hukum dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Selanjutnya, dari nomor 3 kita dapat menuliskan A disjungsi B karena didapat dari nomor 3 yang kita addition. Selanjutnya ada nomor 5. Nomor 5 didapat C konjungsi D karena didapat dari nomor 1 dan 4. Nomor 1 dan 4 model ponens. Selanjutnya ada nomor 6. Nomor 6 ini didapat D konjungsi C karena didapat dari 5 dengan hukum komutatif. Selanjutnya ada nomor 7 D. D ini didapat dari 6 yang kita simplikasikan atau sederhanakan. Selanjutnya ada nomor 8 D disjungsi E. Nomor 8 ini dapat dari nomor 7 yang kita addition atau tambahkan. Selanjutnya ada nomor 9 dapat hasilnya F. F ini dapat dari 2,8 atau nomor 2 dan 8 yang kita model ponenskan. Baik, kita dapat hasilnya F yang sesuai dengan kesimpulan di sini. Maka argumen ini valid. Selanjutnya ada tautologi. Tautologi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai benar atau true, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya.
Yang kedua ada kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah atau false, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Sedangkan yang terakhir adalah kontingen, adalah suatu bentuk kalimat yang bernilai true atau benar dan bernilai false atau salah. Soal selanjutnya di sini adalah contoh soal dari tautologi, kontradiksi, dan kontingen. Sini tentukan apakah bentuk dari negasi P konjungsi P konjungsi negasi Q adalah tautologi. Maka di sini kita buat tabel kebenarannya yang terdiri dari P, Q, negasi P, negasi Q, P konjungsi Q, P konjungsi negasi Q, negasi P konjungsi P konjungsi negasi Q. Sini yang pertama P bernilai true, true, false, false, dan Q bernilai true, false, true, false. Sedangkan negasi P adalah kebalikan dari negasi Q, negasi P kebalikan dari P. Maka kita dapat hasilnya negasi P adalah false, true, false, false, true, true. Selanjutnya ada negasi Q, kita dapat false, true, false, true. Dan P konjungsi negasi Q, sini ada P dan konjungsi negasi Q. Berarti T dengan F, maka nilainya adalah F, false. True dengan true, maka nilainya adalah true. False dengan false, maka nilainya adalah false. Dan false dengan true, maka nilainya adalah false. Selanjutnya di sini kita mengisi hasil dari negasi P konjungsi negasi Q. Di sini ada negasi P dengan ini, berarti false dengan false hasilnya akan false. False dengan true hasilnya akan false. True dengan false hasilnya akan false. Dan true dengan false hasilnya akan false. Jadi, argumen ini bukan termasuk dari tautologi, melainkan termasuk kontradiksi. Karena bernilai false. Materi selanjutnya adalah ekivalen logis. Proposisi A dan B dikatakan ekivalen secara logis jika A diimplikasi B adalah tautologi. Notasinya adalah A sama dengan B. Dengan hukum ekivalensi logika adalah sebagai berikut. Baik, berikut contoh soal dari ekivalen logis. Pertama, tentukan apakah negasi P konjungsi Q dengan negasi P disjungsi negasi Q ekivalen. Sini kita buat tabel kebenarannya yang terdiri dari P, Q, P konjungsi Q, negasi P konjungsi Q, negasi P, negasi Q, negasi P disjungsi negasi Q. Sini nilai P true, true, false, false, nilai Q true, false, true, false. Kita isi P konjungsi Q. Sini true dengan true, maka hasilnya akan true. Dan true dengan false, maka hasilnya akan false. False dengan true, maka hasilnya akan false. Dan false dengan false, maka hasilnya akan false. Selanjutnya kita isi negasi P konjungsi Q. Maka true dinegasikan, maka akan jadi false. False dinegasikan, maka akan jadi true. False dinegasikan akan dari true, dan false dinegasikan akan jadi true. Sini kita isi lagi negasi P. Negasi P dapat dari ini. Jadi false, false, true, true. Sedangkan negasi Q-nya adalah false, true, false, true. Maka didapat negasi P disjungsi negasi Q adalah false dengan false, maka akan hasilnya false. False dengan true, maka hasilnya akan true. True dengan false, hasilnya akan true. True dengan true, hasilnya akan true. Baik, di sini kita dapat mengetahui bahwa hasil dari negasi P konjungsi Q dengan negasi P disjungsi negasi Q adalah ekivalen atau bernilai sama. Selanjutnya ada materi penyederhanaan dan strategi pembalikan. Berhenti ketika ekspresi logika sudah paling sederhana. Jadi notasi
notasi implikasi dan biimplikasi dapat diganti dengan konjungsi, disjungsi, dan negasi. Dengan terdapat hukum-hukum sebagai berikut. Selanjutnya ada materi strategi pembalikan. Jadi strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika pada argumen dengan menegasikan kesimpulan. Sedangkan konsistensi adalah pernyataan disebut konsistensi jika pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan dengan tabel kebenaran. Materi selanjutnya adalah tableau semantik. Jadi bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan-aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting-ranting yang relevan. Aturan tableau semantik ada 10. Yang pertama, apabila A konjungsi B, maka akan bernilai A dan B. Aturan yang kedua, apabila A disjungsi B, maka akan bernilai pohon seperti ini dengan A dan B. Aturan yang ketiga, apabila A implikasi B, maka akan diuraikan menjadi negasi A dan B. Aturan keempat, ada A biimplikasi B, maka akan diuraikan menjadi A konjungsi B dan negasi A konjungsi negasi B. Aturan yang kelima, apabila ada negasi-negasi A, maka akan dirubah menjadi A. Aturan yang keenam, apabila negasi dalam kurung A konjungsi B, maka akan diubah menjadi negasi A dan negasi B. Aturan yang ketujuh, apabila negasi dalam kurung A disjungsi B, maka akan diuraikan menjadi negasi A dan negasi B. Aturan yang kedelapan, apabila ada negasi dalam kurung A implikasi B, maka akan diuraikan menjadi A dengan negasi B. Aturan yang kesembilan, negasi A biimplikasi B, maka akan diuraikan menjadi A konjungsi negasi B dan negasi A konjungsi B. Aturan yang 10, jika ada bentuk logika A dan negasinya negasi A yang berada pada satu deret, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang dinyatakan tutup atau close. Contoh soal dari tableau semantik. Sini soalnya, apakah himpunan berikut bersama-sama mutually konsisten? Yang pertama ada A implikasi negasi C implikasi B. Yang kedua adalah ada A implikasi negasi C. Yang ketiga ada negasi A implikasi B. Selanjutnya yang nomor 3, kita pakai aturan dari nomor 8, yaitu A negasi dan dengan negasi B. Selanjutnya nomor 5, kita uraikan dari nomor 2 menggunakan aturan dari nomor 3, yaitu jadi negasi A dengan negasi C. Dapat dari sini. Selanjutnya ada nomor 6, karena negasi A ini sudah tidak bisa lagi, maka dia ditutup. Selanjutnya nomor 6 didapat dari nomor 1 yang kita uraikan dengan menggunakan negasi 3, yaitu didapat negasi. Selanjutnya nomor 6 yang didapat dari penguraian dari nomor 1 dengan menggunakan aturan nomor 3, yaitu didapat negasi A dan dalam kurung negasi C implikasi B. Karena negasi A sudah tidak bisa lagi, maka kita tutup. Selanjutnya ada nomor 7 didapat dari nomor 6 dengan menggunakan aturan nomor 3, yaitu didapat negasi-negasi C dengan B. Karena B tidak bisa lagi, maka B tutup. Selanjutnya nomor 8 ada negasi C yang didapat dari nomor 7 dengan menggunakan aturan nomor 5. Didapatlah hasilnya C. Maka karena seluruh tabel tertutup, berarti terjadi ketidakkonsistenan di seluruh argumen karena operasi strategi pembalikan. Maka argumen tersebut termasuk ke dalam valid. Sekian pembahasan singkat saya mengenai materi logika pada pertemuan pertama sampai ke-7. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.